Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim, NIM 180150001, pelajaran Medan Elektromagnetika, kelas A2, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Maliku Saleh. Kembali lagi bersama saya di bab 13, persamaan Maxwell. Materi bab 13: 1. Pendahuluan, 2. Syarat-syarat batas medan magnet, 3. Lembaran arus di perbatasan, 4. Rangkuman syarat-syarat batas, 5. Persamaan Maxwell. Pendahuluan. Sifat-sifat kuat medan listrik E dan rapat flux listrik D pada perubahan dua bahan pada bab sebelumnya, bab 7, untuk medan-medan statis. Penelaahan serupa akan dilakukan sekarang terhadap intensitas medan magnetik H yang kerapatan flux magnetik B juga bagi medan statisnya. Dan ini juga salah satu syarat-syarat batas bagi keempat medan vektor utama. Dalam bab 12 sudah dibahas medan-medan berubah yang memperkenalkan rapat arus perpindahan ID, JD, dan juga hukum Faraday. Persamaan yang sama ditambah dengan beberapa lagi yang diperoleh lebih awal akan dikelompokkan secara bersama membentuk suatu himpunan yang dikenal sebagai persamaan Maxwell. Syarat-syarat batas medan magnet. Periksa H dan B pada perbatasan dua bahan, maka yang diharapkan akan menjumpai perubahan-perubahan mendadak, sama seperti pada E dan D. Pada perbatasan dua bahan dielektrik yang berbeda. Pada gambar 13.1 diperlihatkan permukaan batas yang memisahkan bahan I dengan sifat-sifat A1 dan mikro R1, dan bahan 2 dengan A2 dan mikro R2. Sifat-sifat B dapat ditentukan memakai silinder tegak kecil yang ditempatkan di perbatasan seperti pada gambar. Karena garis-garis flux bersifat sinambung, integral B kali ds sama dengan integral ujung I B1 kali ds1 tambah integral selubung silinder B kali ds tambah integral ujung Z BZ kali DSZ sama dengan 0. Sekarang jika kedua bidang itu didekatkan satu sama lain sambil menjaga agar permukaan batas itu selalu berada di antara, maka luas selubung silinder akan mendekati 0 dan memberikan rumus B1 kali ds1 tambah integral ujung 2 B2 kali ds2 sama dengan 0. Atau min B N1 integral ujung 1 ds1 tambah B N2 integral ujung 2 ds2 sama dengan 0, di mana Bn1 sama dengan Bn2. Gambar. Dalam kata-kata, komponen normal dari B adalah kontinu melalui suatu perbatasan. Perubahan H ketika melalui perbatasan dapat diperoleh dengan aplikasi hukum Ampere ke sekitar suatu lintasan persegi panjang seperti tampak pada gambar 13.2, dengan memisalkan tak ada arus permukaan pada perbatasan itu dengan membuat persegi panjang itu menciut seperti biasanya. 0 sama dengan integral H kali D menuju H delta L1 min H L2 delta L2, di mana HL1 sama dengan HL2. Gambar. Jadi H yang tangensial mempunyai proyeksi yang sama pada kedua sisi persegi panjang itu, karena persegi panjang dapat diputar 90 derajat, dan argumen ini diulang. Akibatnya adalah H1 sama dengan HT2. Dalam kata-kata, komponen tangensial H kontinu pada permukaan batas yang bebas arus. Hubungannya tan θ1 per tan θ2 sama dengan
mr kuadrat per mr1. 3 lembaran arus di perbatasan. Jika konduktivitas salah satu bahan di perbatasan tersebut tidak nol, arus mungkin saja dijumpai di sana. Arus ini bisa berupa arus yang melalui seluruh bahan itu, namun yang akan diperlihatkan adalah lembaran arus pada permukaan batas. Nomor 13.3 menunjukkan suatu lembaran arus yang serba-sama dalam sistem koordinat yang dipakai di sana. K sama dengan KOAY dan kedudukannya adalah batas X sama dengan 0 dari daerah 1 dan 2. Medan magnetik H1 yang ditimbulkan lembaran arus H1 sama dengan 1/2 K kali AN1 sama dengan 1/2 K 0 AZ. H2 sama dengan 1/2 K kali AN2 sama dengan 1/2 K 0 kali min AZ. Jadi H pangkat 1 mempunyai diskontinuitas sebesar 1I K 0I pada permukaan batas. Kalau ada pula medan lain H yang berasal dari sumber lain lagi, komponen tangensialnya akan kontinu pada perbatasan medan. Resultannya H sama dengan H1 tambah H2 kemudian mendapat diskontinuitas sebesar 1I K 0I bagi komponen tangensial. Ini diungkap dengan rumus vektor H1 dikurang H2 kali AE12 sama dengan K. Rangkuman syarat-syarat batas. Hubungan bagi E dan D pada perbatasan dua dielektrik bersama-sama dengan hubungan-hubungan bagi H dan B medan magnetik. Rumus BN1 sama dengan BN2 dan HT1 sama dengan H2R2 current free dalam kurung H1 dikurang H2 kali AN12 sama dengan K with current sheet. Tangan as theta 1 per tan theta 2 sama dengan mikro R kuadrat per mikro R1. Current free medan listrik DN1 sama dengan DN2 charge free D1 kurang D2 kali AN12 sama dengan min P3 with current supply ET1 sama dengan ET2. Tan theta 1 sama dengan R2 per tan theta 2 sama dengan R1 charge free. Persamaan Maxwell. Suatu medan E dapat ditemukan tanpa disertai medan H, misalnya dalam hal kapasitor permuatan Q. Begitu pula pengantar yang dilalui arus atau membentuk medan H tanpa medan E. Persamaan Maxwell seperti di bawah ini dibolehkan adanya muatan dan arus konduksi dalam suatu daerah. Terlihat tabel di bawah.